Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Listeners, selamat siang. Kembali lagi dalam Book of the Week ya. Selepas lebaran pastinya kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terlebih mungkin untuk anak-anak kita ataupun mungkin Anda small listeners yang masih muda-muda, yang mungkin punya keinginan untuk masuk perguruan tinggi ya. Di momen libur ini mungkin ini adalah momen Anda untuk belajar kembali small listeners dan berlatih soal-soal sehingga nantinya dalam ujian UTBK ataupun juga SNBT Anda bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan mendapatkan tempat yang Anda inginkan. Dan hari ini dalam Book of the Week edisi 4 April 2025 kita akan merekomendasikan satu buku yang pastinya menjadi buku baik untuk kita berlatih soal. Ada buku Mantra Small Listeners, Pemantapan Materi dan Asesmen UTBK SNBT 2025. Yang kali ini Audrey akan pandu bersama dengan para editor ya dari Gramedia Edukasi Nusantara. Ada Mbak Rahmi, selamat pagi selamat siang Mbak Rahmi. Selamat siang, Mbak. Kabar baik ya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga sudah hadir Mas Mahathir Muhammad. Selamat siang Mas Mahathir. Selamat siang, Mbak Audrey. Oke, hari ini kita akan membahas buku yang cukup tebal nih ya, tapi tebal isinya ilmu seperti itu small listeners, di mana ini banyak soal-soal yang akan membantu anak Anda ataupun juga Anda untuk bisa berlatih soal UTBK SNBT ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu, mungkin ini ada editornya yang hadir. Kita kenalan dulu dengan penulis dari buku ini. Buku ini ditulis oleh tim Smart Academy. Siapakah mereka? Mungkin boleh di-spill dari Mbak Rahmi dulu, silakan. Mungkin kalau untuk timnya lebih mengenal Mas Satir ya, Mbak. Oke, berarti Betul. Mas Mahathir dulu. Silakan Mas Mahathir. Ya, terima kasih Mbak Audrey. Jadi kalau secara penulis atau redaksi kita ada penulis gitu. Jadi yang menyusun isi dari buku gitu, naskah aslinya. Nah, ketika naskah aslinya masuk, itu nanti di editing sama teman-teman editor gitu. Di sini saya nggak sendiri untuk menyelesaikan. Tadi Mbak Audrey udah bilang bukunya sangat tebal gitu ya. Yes. Jadi ada beberapa rekan-rekan yang support di situ sesuai dengan bidang keilmuannya gitu. Lebih tepatnya seperti itu. Ada saya sendiri, terus ada Rahmi, ada juga teman-teman editor lain, ada Arina, ada Faul, ada juga Risa gitu. Jadi kita bekerja sama untuk mencoba menyelesaikan produk ini supaya nanti bisa dipelajari, bisa dibaca dengan baik dan benar secara isi. Seperti itu, Mbak Audrey. Oke, jadi ini kumpulan teman-teman ya yang akhirnya menyelesaikan buku UTBK SNBT 2025, yaitu buku Mantra, Pemantapan Materi dan Asesmen. Dan pastinya ini juga berkaca ya dengan momen yang tepat. Kemarin kan baru pengumuman kelulusan PTN ya, dan juga pastinya teman-teman yang tidak lulus ini pasti harus belajar ekstra nih untuk mempersiapkan diri terkait dengan ujian UTBK dan SNBT. So, mungkin kalau lihat pengamatan terkait tren-tren soal UTBK dan SNBT tiap tahunnya, apakah mengalami peningkatan soal dari sisi kesulitannya nih? Mungkin Mbak Rami, silakan pandangannya. Ya, kalau menurut kita sih ya, Mbak, sebagai editor buku-buku pelajaran gitu. Terus juga kita juga ngedit buku untuk UTBK SNBT. Jadi kalau melihat dari trennya itu, pasti sih setiap tahun itu tingkat kesulitannya bertambah gitu. Tapi bukan dalam arti yang sulit sampai kayak bikin orang tuh pusing gitu, Mbak. Tapi lebih ke daya analitisnya yang lebih ditingkatkan. Karena juga kan untuk soal-soal sekarang itu trennya juga menggunakan soal HOTS ya, Mbak. Jadi kayak untuk meningkatkan daya berpikir kritis dan daya analitis peserta gitu, Mbak. Oke, HOTS ya. Ini kayaknya di seluruh soal-soal gitu ya. Kayaknya sekarang pakai metode HOTS. Nanti kita akan cari tahu sebenarnya lebih dalam HOTS ini apa gitu ya. Dan jenis-jenis soal yang seperti apa sih yang bisa
mencirikan soal-soal HOTS. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, Small Listeners. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami dalam Book of the Week edisi 4 April 2025. Dan kami juga akan berikan buku ini spesial untuk Anda, Small Listeners, untuk satu penanya terbaik ataupun perespon terbaik di Book of the Week edisi hari ini. Jadi pastikan Anda bergabung dan juga respon kami di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda berikut. Book of the Week. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Kembali Small Listeners dalam Book of the Week edisi 4 April 2025. Kalau Anda ingin cerdas, katanya banyak latihan soal ya, apalagi lulus ujian-ujian gitu ya. Nggak cuma ujian UN nggak ada lagi sekarang ya, UTBK ataupun SNBT, ataupun mungkin sebentar lagi ada rekrutmen BUMN gitu ya, CPNS juga yang viral. Kayaknya semuanya itu menganut sistem soal HOTS katanya ya, HOTS. Nah tadi Mbak Rami udah spill sedikit, tapi boleh nggak sih dicirikan lagi sebenarnya soal-soal HOTS itu soal-soal yang seperti apa dan kenapa kok
kebutuhannya sekarang apa ya, calon-calon mahasiswa, calon-calon pelamar pekerja gitu ya. Ini juga butuh penalaran yang cukup tinggi ya dari penjawaban soal hot. Silakan, Mbak Rami. Oke. Jadi kalau dari soal vote sendiri itu kan kepanjangannya adalah higher order thinking skill gitu Mbak. Jadi soal-soal yang menuntut tingkat keterampilan berpikir kritis gitu seperti analitis, evaluasi dan kreativitas. Kenapa sih sekarang kita harus apa namanya istilahnya melek gitu sama soal HOTS? Dan kenapa sih sekarang tuh soal-soal ujian tuh pakai soal HOTS karena eh apa ya ke generasi sekarang itu cenderung memang generasi yang semakin kritis ya Mbak kalau menurut saya. Oke. Eh, Terus juga soal HOTS itu juga mengikuti perkembangan zaman seperti yang tadi saya bilang mengenai generasi sekarang. Jadi untuk daya analitis kan kita nggak mungkin ya kita tuh dari zaman ke zaman itu tidak berkembang gitu dan Betul. tidak semakin kritis gitu dengan keadaan. Nah makanya dimulai nih dari pemberian soal-soal di jenjang sekolah dan jenjang-jenjang ujian seperti ini. Jadi soal HOTS itu untuk melatih nggak cuma analitis soal tapi nanti bisa diterapkan ke kehidupan nyata gitu Mbak. Jadi kayak based on studi kasus gitu misalkan kalau untuk soal-soal yang kayak tes BUMN kayak gitu-gitu Mbak. Jadi nanti ketika kita menemui masalah di dunia kerja atau di dunia kampus, kita tuh nggak yang based on tekstual gitu Mbak, tapi Yes. kita based on eksplorasi dan hasil melihat dari masalahnya apa nih. Penyelesaiannya kan tiap masalah itu pasti beda-beda gitu ya Mbak. Jadi kita bisa menganalisis dari hal itu gitu Mbak. Oke, jadi penyaringannya ini lebih cukup ketat ya. Kalau kita ngomongin tentang jenis soal HOTS ini semua udah tersaring gitu ya, sehingga ketika orang-orang yang sudah lulus menjawab soal-soal HOTS, mereka diperkirakan ini analytical thinkingnya itu dalam gitu ya, dan praktek dalam penyelesaian masalahnya juga baik seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang buku UTBK SNBT ini kan momennya pas banget gitu ya, terkait dengan momen masuk ke perguruan tinggi. Tapi yang membuat teman-teman tim Smart Academy tertarik untuk akhirnya menggodok buku ini dan mempersiapkan buku ini tuh apa triggernya? Apakah memang momentum gitu ya atau seperti apa? Mungkin Mas Mahathir silakan. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Audrey. Jadi kalau dari latar belakang gitu, kenapa buku SNBT itu muncul, satu eh, dari sisi kebutuhan. Jadi Kebutuhan, sebenarnya setiap tahun itu akan ada kurang lebih, ini data terakhir ya, Mbak. Ya. Data terakhir yang kita collecting dari, jadi dari Kementerian Pendidikan itu punya tim khusus yang ngurusin seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, atau biasanya kita bilangnya SNPMB gitu ya. Betul. Mungkin kalau zamannya saya SMA mungkin beda namanya gitu. Ya. Nah ini tim ini yang ngurusin seleksi perguruan tinggi, mulai dari UTBK, SNBP atau seleksi masuk perguruan tinggi berdasarkan prestasi, yang sekarang lagi yang namanya SNBT berbasis tes, sama yang nanti jalur mandiri. Nah itu total peserta yang hampir mendaftar itu di angka 100.000 ke atas, Mbak. Oh, oke. Jadi dia berbagai lini, ada yang jalur prestasi, ada yang jalur tes gitu, ada yang jalur ujian mandiri. Nah karena kebutuhan yang sedemikian lumayan banyak, akhirnya kita dari penerbit Gramedia Edukasi Nusantara coba propose untuk menghadirkan buku untuk ujian berbasis tes tadi untuk masuk perguruan tinggi. Tapi sebenarnya balik lagi soal-soal yang ada di dalam bukunya kita sendiri itu, Mbak, Oke. tidak hanya mengakomodir soal-soal yang sifatnya untuk masuk perguruan tinggi berbasis tes saja, tapi Betul. masuk perguruan tinggi jalur mandiri atau biasanya UM gitu. Jadi sebenarnya buku SNBT yang kami provide itu juga bisa digunakan ketika teman-teman kalau cerita sedikit pengalaman, saya dulu masuk perguruan tinggi sempat berbasis tesnya ditolak gitu. Oke. Tapi saya masuk via jalur mandiri. Nah, ketika itu ya saya juga menggunakan buku-buku yang
Ketika itu saya gunakan untuk masuk perguruan tinggi berbasis tes atau SNBT. Jadi saya gunakan lagi untuk di Mandiri. Jadi karena kebutuhan itu yang pertama. Lalu Yes. yang kedua, kan kalau kita mengikuti ujian tuh pasti apa ya, selalu bertanya-tanya kan, Mbak. Mhm. Kisi-kisi soal yang mau nanti kita jawab tuh apa sih gitu kan. Nah, Betul. gitu. Baik Mhm. dari jalur apa ketika kita ujian di sekolah gitu, ujian akhir semester dan seterusnya, pasti guru-guru selalu ngasih tahu kisi-kisi ya. Yes. Nanti kalau jawab soalnya ini nih. Nah, buku SNBT itu dihadirkan untuk memberitahu kalau nanti ketika teman-teman ujian menggunakan ujian lewat jalur basis tes, teman-teman sudah tahu kisi-kisi nanti ketika ngerjain soal itu ada apa aja gitu ya. Nah, Mhm. itu juga kita pengen delivery sehingga teman-teman punya persiapan yang cukup baik. Lalu yang ketiga, sekali lagi dengan proses belajar yang cukup baik tadi, teman-teman punya wadah gitu, Bang. Punya Hmm. wadah untuk belajar sesama dengan teman-teman yang lain gitu. Yes. Karena sekarang jalur SNBT itu lebih lebar. Kalau ketika zaman saya itu kalau mau masuk ya ketika kita daftar SNBT maka paradigma kita atau pemikiran kita langsung fokus jalur yang saya ambil itu jalur S1 gitu. Tapi Mhm. kalau sekarang tuh udah apa ya, udah plural. Jadi teman-teman itu tidak hanya diarahin untuk daftar S1 saja, tapi juga jurusan D3, D4 sehingga dengan wadah yang kita buat tadi melalui hadirnya buku SNBT tadi, informasi-informasi yang seperti tadi itu terdelivery. Kan Hmm. banyak juga sih masih apa teman-teman kita yang adik-adik kelas 12 SMA tuh masih bingung, Kak, kalau saya daftar SNBT itu jurusannya apa aja sih gitu kan. Nah, jadi Betul. ada wadah yang kita sediakan dengan melalui hadirnya buku SNBT itu sehingga teman-teman bisa cukup mengenal apa sih itu jalur SNBT dan juga apa aja kisi-kisinya, dan ketiga wadah untuk sharing komunikasi antar sesama peserta Mhm. di ngikutin jalur SNBT dan juga eh, antar generasi. Karena kan yang ikut SNBT itu ada yang dia baru lulus kelas 12 SMA, Betul. Mbak, Mhm. atau yang sekarang masih kelas 12 SMA. Jadi Iya, istilahnya tuh kalau dibilang teman-teman istilahnya gap year gitu. betul. Jadi dia tahun lalu lulus, tahun ini mau ikut lagi. Nah, dengan wadah itu dia informasinya jadi tersinggung. Mungkin itu sih Mbak Audrey, Hmm. kenapa alasan kita delivery buku ini. Oke, jadi intinya ingin membantu teman-teman yang mungkin merasa kesulitan ya untuk mempersiapkan SNBT ataupun UTBK. Kan mungkin banyak ya yang ikut kursus-kursus dan lain sebagainya, tapi bisa kita bilang latihan soal itu harus di mana aja dan kapan aja, lebih banyak referensi lebih bagus seperti itu ya. Seperti yang Mas Mahathir dan Mbak Rami katakan tadi, ada kisi-kisi. Nah, ngomongin tentang kisi-kisi ini kan tebel banget ya, Mbak Rami dan juga Mas Mahathir. Emang kisi-kisinya sebanyak ini atau di dalam ini nggak hanya kisi-kisi aja gitu ya? Ada materi, ada hal apa? Mungkin boleh di-spill sedikit Mbak Rami sebelum kita break. Silakan. Ya, Mbak. Jadi di sini sih memang kita kan berbasis eh, apa ya, soal-soal yang terupdate gitu ya, Mbak. Mhm. Materi-materi yang terupdate yang akan diujikan benar-benar di UTBK SNBT gitu, Mbak. Jadi di sini tuh kita ngawalin bukunya itu dengan pertama informasi tentang UTBK SNBT. Jadi teman-teman tuh bisa tahu UTBK SNBT itu kayak gimana sih, terus jumlah Mhm. soalnya berapa, terus juga di buku ini juga ada learning guide-nya juga, Mbak. Jadi ini Hmm. bisa membantu teman-teman buat ngatur jadwal belajarnya. Terus juga di sini juga dilengkapi sama pendalaman materi. Jadi di Oke. pendalaman materi itu isinya eh, bukan kira-kira ya, kayak gambaran materi yang akan membantu peserta untuk menjawab soal-soal UTBK SNBT gitu, Mbak. Jadi nanti ini ada pendalaman materi, terus ada contoh soal dan pembahasan. Terus nanti di akhir-akhir buku itu ada drilling soal. Jadi di tiap materi itu dapat 2 paket drilling soal gitu, Mbak. Terus Hmm. untuk soal-soal drilling itu banyak sih, Mbak, nggak cuman kayak 10 apa 20 gitu di sini. Jadi bisa membantu teman-teman untuk latihan soal-soal UTBK SNBT kan, karena kalau latihan itu kan jadi membuat kita tuh terbiasa gitu ya, Mbak, dengan soal-soal yang akan nanti diujikan di tes yang sebenarnya gitu, Mbak. Mhm. Yes, karena semakin banyak berlatih, semakin lancar lagi kita mengerjakan berbagai jenis soal ya. Jadi
pasti kita punya banyak perspektif lah ya tentang soal-soal yang akan muncul nanti di soal UTBK ataupun SNBT. Nanti kita akan Iya. tanya terkait dengan tantangan apa sih yang Mbak Rami dan Mas Mahathir hadapin gitu ya dalam menjadi editor buku ini yang super tebal tapi super ilmunya juga. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana Small Listeners, tetaplah bersama kami dalam Book of the Week. Book of the Week. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Masih dalam perbincangan Small Listeners bersama dengan teman-teman editor dari Mantra, Pemantapan Materi dan Asesmen UTBK SNBT 2025, yang bukunya Small Listeners sudah bisa Anda dapatkan di Gramedia online store ya, gramedia.com, dan juga offline store di seluruh Indonesia dengan harga Rp179.000. Udah paket komplit sih menurut Audrey gitu ya. Ada tryoutnya juga, ada video pembelajaran dan lain sebagainya nih ya Small Listeners. Jadi wajib Anda beli seperti itu, atau mungkin jadi THR lah ya untuk ponakan, bisa juga nih ya, masih momen lebaran seperti itu. So dengan banyaknya soal tadi, bahkan materi drillingnya aja nggak cuman 10-20 soal, banyak banget gitu ya. Gimana sih challenge teman-teman editor nih ya untuk merangkum
soal yang kompak yang juga mungkin bisa apa ya mencakup kisi-kisi yang tadi sudah dirangkumkan dari Kemendikbud juga nih. Seperti apa tantangannya dari Mas Mahathir dulu nanti ke Mbak Rahmi. Silakan. Halo, Mas Mahathir? Masih di mute, Oke, Mas? Mbak. Yes. Smooth, Tantangannya sorry, apa, sorry. Mas? Silakan. Iya, kalau dari tantangannya, Mbak, Mhm. satu, karena kita sifatnya ini adalah soal-soal yang disesuaikan dengan soal-soal ketika saat ujian SNBT, Mhm. dan juga ada beberapa prediksi soal. Jadi isinya buku mantra itu kan soal-soal yang pernah didapetin. Jadi kita tanya nih ke setiap peserta didik itu ketika mereka kemarin tes itu apa, terus nanti Mhm. kita prediksi berdasarkan kisi-kisi yang di-share sama tim SNPMB tadi, Mbak. Jadi Ya. kita di situ mengembangkan. Nah, Mhm. kesulitan-kesulitan itu kadang ya ketika kita eh, dalam proses develop soal, terus juga nanti ketika ada perubahan perubahan peraturan. Nah, itu kan menurut isi buku juga harus ngikutin itu ya, Mbak. Betul. Perubahan peraturan itu nanti ngarahnya ke tadi kisi-kisi soal gitu. Oke ya, tahun ini gitu kan. Syukur alhamdulillah ketika teman-teman SNBT-nya tahun 2024 dan Mhm. tahun ini 2025 secara struktur soal, kisi-kisi soalnya tetap sama. Cuman yang agak membedakan adalah dari sisi saat proses siswa itu daftar. Jadi Oke. proses tantangannya di situ sih, Mbak. Jadi mengembangkan soal Mhm. harus ngikut sesuai dengan aturan yang ada supaya nanti buku ini tetap bisa dipakai dan digunakan. Seperti Oke, itu sih, Mbak. yes, berarti dari development soal ya, supaya bisa mengkombinasikan dari kisi-kisi dan tetap relevan ke depan soalnya seperti apa. Kalau dari Mbak Rahmi, ada yang berbeda mungkin dari tantangannya, mungkin proses kurasi soalnya juga ya. Ini kan jadi challenge nih. Gimana tuh Mbak Rahmi? Ya, Mbak, sebenarnya sih hampir sama sih dengan Mhm. Atir gitu ya. Jadi kita dari mengkurasi soalnya, kita berusaha nih buat ini nih udah soal terupdate atau belum gitu kan. Oke. Terus juga dari menyesuaikan apa dari soal dan pembahasannya apakah sudah sesuai, apakah pembahasannya sudah bisa langsung dimengerti gitu dalam sekali baca gitu juga Hmm. dalam soalnya. Terus juga kita tantangannya itu dalam menyesuaikan pendalaman materinya juga, Mbak. Karena Oke. pendalaman materi kan pasti lumayan banyak ya penjelasannya. Nah, itu kita berusaha untuk bikin si penjelasan pendalaman materinya itu bisa lebih mudah dipahami oleh pembaca gitu, Mbak. Jadi nggak menggunakan bahasa yang bertele-tele, menggunakan kalimat yang efektif gitu, Mbak. Jadi bisa efektif dan efisien untuk Hmm. belajar itu, Mbak. Oke, oke. Dan pastinya apa ya, proses seleksi UTBK dan SNMBT ini kan mengalami banyak perubahan ya. Kalau Audrey tuh zaman 2014 masih lama banget ya, ketahuan umurnya. Dulu mungkin beda gitu sistemnya dengan sekarang. Jenis-jenis soalnya juga sekarang berbeda. Mungkin ini juga pengetahuan ya untuk para orang tua yang mendengarkan siaran ini supaya anaknya bisa lancar SNBT-nya dan juga UTBK-nya. Boleh di-share nggak sebenarnya gambaran tesnya nanti itu soal-soalnya seperti apa? Karena kalau aku lihat dari sini nih matematika penalaran, bahasa gitu ya. Apakah nggak ada hitung-hitungannya nih ya, Mas Mahathir dan juga Mbak Rami, atau seperti apa sih sebenarnya soal yang akan keluar di UTBK dan SNBT? Silakan, Mas Mahathir. Baik, Mbak. Iya, jadi kalau tadi bicara kisi-kisi ini mungkin eh, ada 7 subtes ya, Mbak, di Mhm. dalam ujian SNBT nantinya. Oke. Jadi kalau tadi Mbak sudah nanya gitu, apakah tidak ada soal-soal gitu ya, Mhm. yang apa ya arahnya tuh eh, hitung-hitungan gitu. Ya. Ada, Mbak. Oh ada, oke. Ada, tetap ada. Jadi Mhm. kalau dulu ini sedikit cerita mungkin sedikit beda. Kalau tak zaman-zaman yang kaya gitu ya, Ya. ketika masuk perguruan tinggi itu kita dibagi dua kan, Mbak. Mhm. Ada sosum, saintek gitu. Jadi ya kalau Betul. sosum tuh ya mapel-mapel sosum, Ya. kalau saintek mapel-mapel saintek. Nah, kalau sekarang itu kemarin saya mengikuti sosialisasi dari pihak SPMB itu, Mhm. beliau para profesor menyatakan ada perubahan secara tes. Jadi eh,
tahun lalu dan sekarang itu calon mahasiswa atau camat itu ketika mau masuk perguruan tinggi, mereka ditesnya itu bukan berdasarkan keilmuan yang tadi saintek dan sosum, Oke. tapi lebih ke secara skolastik Hmm. dan juga tes literasi. Ya. Hal ini kenapa diambil? Saya mengutip dari pembicaraan dan juga sosialisasi dari para profesor Mhm. adalah supaya peluang untuk masuk ke perguruan tinggi itu lebih cukup besar Besar. Oke. karena dilihat berdasarkan skolastiknya gitu kan atau ya skillsnya gitu ya Mbak, Mhm. dan juga literasinya gitu. Akhirnya peluang untuk masuk perguruan tinggi itu dari teman-teman yang anggap katalah ada di 3T dan seterusnya itu masih bisa menjangkau. Betul. Nah, apa aja sih tes skolastik yang tadi yang ini juga include di dalam bukunya Mantra UTBK SNBT itu? Mhm. Pertama, ada penalaran umum. Kalau penalaran umum tuh ya kayak apa ya? Pengetahuan apa seputar deskriptif, Mhm. kuantitatif dan Oke. seterusnya gitu, Mbak. Itu kalau penalaran umum. Lalu nanti ada juga pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, ini lebih ke perhitungan juga dan seterusnya gitu. Terus nanti ada pemahaman bacaan dan menulis. Nah, ini kayak apa ya? Ejaan, Oke. paragraf ya dari sisi bahasa lah Mbak, gitu. Mhm. Itu yang ketiga. Terus yang keempat ada kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif ini murni hitungan semua, Mbak. Jadi Hitungan. kalau tadi Oke. penalaran umum masih masih ada narasinya, kalau Yes. di kuantitatif ini udah hitungan. Terus Mhm. selanjutnya masuk ke tes literasi. Kalau tadi yang 4 di awal itu skolastik, ini tes literasi. Literasi itu nanti terbagi 3, ada literasi bahasa Indonesia. Oke. Di sini ada Rahmi yang jago bahasa Indonesia. Terus ada Oke. literasi bahasa Inggris, ada Aha. editor kita namanya Nabil gitu. Terus juga ada penalaran matematika. Jadi ini tiga topik yang arahnya tes literasi. Jadi ada 7 subtes tadi. Dari 7 subtes itu terbagi menjadi 2, ada tes literasi dan juga ada tes skolastik. Mhm. Gitu, Mbak. Yes, di sini sudah terpampang nyata ternyata ya, Ya, 7 benar. subtes terbaru. Langsung ditulis detail tapi lengkapnya ya di dalam buku ini gitu. Nah, di buku ini kalau kita lihat covernya juga gitu ya small listeners, ini ada try out online video pembelajaran UTBK, terus ada strategi lolos SNBT dan lain sebagainya, bahkan ada free video ya dan try out online. Nah, ini berarti ada kombinasi digitalnya sama apa ya teksnya gitu ya Mbak Rahmi. Kenapa kok dibuat seperti ini? Mungkin apakah ada memang kebutuhan yang besar terkait dengan tryout online ya dari teman-teman Cama nih di tahun 2025 atau seperti apa? Silakan Mbak Rahmi. Ya, Mbak. Jadi kalau untuk penyediaan video pembelajaran dan tryout online itu kita tujuannya untuk lebih banyak, kita tuh pengen gitu menjangkau lebih banyak orang-orang yang ingin apa ya istilahnya latihan tesnya gitu loh. Kan kalau Mm-mm, tryout kan berarti kayak latihan tesnya gitu ya, Mbak. betul. Jadi biar lebih 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 banyak orang-orang yang bisa tahu nih gimana sih tes apa SNBT itu kayak gimana. Terus juga Mm-mm. kalau untuk video pembelajaran eh, ini memang nggak semua soal kita ini ya Mbak kita bikinin soal apa video pembelajarannya. Oke. Jadi kayak hanya beberapa soal aja yang kita jadikan contoh dan kita bahas di video itu. Itu untuk apa namanya untuk membantu peserta yang lagi latihan soal nih biar bisa lebih le- melalui video gitu, melalui istilahnya tentor online gitu loh Mbak. Jadi Oke. kan eh, ada banyak variasi cara belajar yang kita sediakan di buku mantra ini, coba. Mhm. Yes, yang pasti mempermudah ya Iya. calon-calon mahasiswa yang mungkin membeli buku mantra, pemantauan materi dan asesmen. Jadi nanti sesi terakhir aku mintakan Mas Mahathir dan juga Mbak Rahmi ya untuk sharing sebenarnya bagaimana tips and triknya gitu ya. Karena mungkin kalau zaman aku dulu ya pasti tetap pakai strategi gitu ya dalam proses tes masuk ke perguruan tinggi. Apakah kita juga di tahun 2025 butuh strategi juga dalam menjawab
soal-soal, misalnya sekian soal harus terjawab dengan benar gitu ya, dari beberapa materi ini. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir, dan pastikan Anda masih bergabung bersama kami Small Listeners dalam Book of the Week edisi 4 April 2025. Tetaplah bersama kami. Book of the Week. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Welcome to Book of the Week. Book of the Week. Oke, Small Listeners, kita masuk di sesi terakhir Book of the Week edisi 4 April 2025, Mantra, Pemantapan Materi dan Asesmen edisi UTBK SNBT 2025. Sudah siap Anda pelajarin ataupun juga Anda habisin soal-soalnya ya, supaya Anda makin mudah dan lancar jalannya menuju perguruan tinggi favorit Anda. Untuk Anda orang tua juga, jangan lupa untuk beli buku ini di Gramedia offline store dan juga online store ya di gramedia.com. Dan kita masih membahas tentang buku ini, Small Listeners, yang pasti cukup menarik ya, bahwa memang buku ini cukup tebal, tapi tidak hanya tebal soal aja, tapi juga ada
penjelasan materi singkat. Nah, tapi kalau untuk pembahasan terkait dengan soal-soal yang kita kerjakan, apakah ada, Mbak? Karena kan kadang bingung ya, Mbak Rami dan juga Mas Mahathir ketika jawab soal, ini benar atau enggak ya? Salah, tapi salah ini gimana cara yang benarnya gitu. Adakah penjelasannya, Mas Mahathir mungkin ya? Silakan, Mas Mahathir. Kalau untuk mungkin cerita ini dulu ya di awal apa Oke. sistem penilaian di SNBT gitu Mbak. Ya, silakan. Jadi untuk penilaian yang di SNBT di sekarang dengan yang ketika pas antara Saintek dan Sosum itu ada pembeda sedikit Mbak. Nah, Oke. kalau dulu bener itu kita dapat poinnya 5. Ya, Saya lupa ingat sih Mbak. betul Terus betul. nanti kalau salah ada pengurangan poin Minus gitu. 1 kalau nggak salah ya. Iya, Udah lama 1. banget Jadi soalnya. kayak itu kan antara kayak udahlah daripada kita Salah. kurang Ya, salah nggak usah jawab gitu kan Mbak ya. betul. Nah, jadi peluang dalam tanda kutip ya kan setiap manusia punya keberuntungan ya Mbak ya. Betul, setuju. Ya, jadi kayak mempersempit angka keberuntungan kan kalau sistemnya seperti itu. Nah, Aha. sekarang itu tahun 2025 itu dia punya sistem yang namanya sistem IRT itu Mbak. Jadi Iya, IRT ini bukan ibu rumah tangga, bukan. Maksudnya bukan? sistem Oke. IRT itu maksudnya adalah memberi peluang Aha. siswa-siswa itu nanti ketika mereka menjawab soal dengan soal yang bobotnya cukup berat, Mhm. dia akan dapat nilai yang berbeda. Oh, Jadi oke. misalkan ada soal bobotnya sulit, Mhm. terus yang jawab cuma 5 Mbak dari Ya. total peserta yang ngerjain misalnya 1.000. Nah, Mhm. orang 5 ini akan dapat poin Tambahan. gede gitu, bisa jadi Oke. 10 gitu. Tapi Hmm. nanti ketemu ada soal yang bobotnya cukup sulit juga, tapi berhasil dijawab sama siswa yang banyak. Ya. Nah, bobotnya tadi akan beda sama yang di awal tadi, Mbak. Nggak bisa Hmm. 10 karena yang jawabnya itu bisa banyak gitu kan. Betul. Bisa jadi bobotnya jadi 5. Lalu kalau yang sekarang tidak ada eh, apa ya pengurangan nilai ketika menjawab soal. Jadi Hmm. memperbesar sih, memperbesar untuk peluang dapat info apa dapat menjawab soalnya lebih baik. Terus yang selanjutnya tadi kalau udah tahu secara sistemnya, kalau saya sih sering diskusi juga dengan teman-teman yang katakanlah yang usianya baru baru gitu ya, baru Yes. masuk kampusnya baru semester 2 semester Mhm. 4 gitu kan. Ya tips dan belajarnya adalah ya satu konsisten gitu, harus terjadwal. Kalau Oke. mau belajarnya itu harus ada guide lah gitu. Nah, di buku mantra itu sudah ada yang namanya guideline, Mbak. Jadi Hmm. kalau mau dibuka atau nanti teman-teman yang dengar apa Smart FM di 95,9 FM gitu ya. Oke. Nah, teman-teman akan Ini tahu ya. ada bagian depannya itu agak lain. Jadi teman-teman nanti Mhm. akan terbantu lah proses untuk belajarnya. Apalagi sekarang itu durasi belajarnya udah 1 bulan lagi sih, Mbak. Karena kan Betul. teman-teman harus buat akun dulu. Kalau sudah buat akun nanti batas terakhir pendaftarannya itu di 27 Maret besok banget. Nah, Hmm. nanti saat pelaksanaan UTBK-nya itu hanya 1 gelombang dari tanggal 23 sampai 3 Mei. Jadi Oke. kurang lebih 1 minggu sih Mbak durasi pengerjaannya. Jadi gelombangnya cuma 1. Kalau sudah ada waktunya di set seperti itu, nanti teman-teman bisa memanfaatkan tadi guideline-nya, membantu lah. Jadi proses pelajarannya terstruktur, apa aja yang harus dipelajari, karena kita susun berdasarkan menit belajar dan tingkat kesulitan soalnya itu. Jadi nggak Hmm. melulu dalam 1 hari belajar matematika gitu kan, pusing Ya, kan. betul. Makanya kita selipin lah ada proses belajar bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman lebih enak belajarnya. Terus selain Hmm. ngatur waktu tadi, adanya tutor itu juga. Makanya kita selalu buat tryout untuk mantra itu 3 bulan sekali, Mbak. 3 bulan Nah sekali, ini oke. mungkin iya 3 bulan sekali. Mungkin ini yang akan sedikit membedakan produk kami dengan produk-produk lain yang serupa gitu. Ya. Karena, nah, seperti yang ini juga kita nanti bulan April, ya ketika teman-teman nonton ini, mendengar radio di Siaran ini. 95,9 FM, itu teman-teman langsung aja bisa kepoin IG-nya Gen gitu. Di Mhm. situ nanti ada info tryout. Nah, kita tryoutnya bareng Oke. Mbah Melan. Jadi beliau yang nanti akan coba bahas beberapa soal-soal matematika khususnya. Gitu. Itu sih Oh, Mbak, kalau oke. dari Mahathir sih Mbak. Yes, berarti
untuk paket tryoutnya ini udah include ya Mas, nggak tambah bayar-bayar lagi atau seperti apa Mas? Enggak. Jadi kalau teman-teman Oh, sudah punya buku mantra, terus kalau ngelihat ada info TO-nya Gramedia Edukasi di Instagram, ya teman-teman cukup lampirin aja teman-teman sudah memiliki buku ini, foto bersama bukunya itu udah jadi satu syarat untuk ikut TO kan. mm-mm. Jadi teman-teman udah free to access loh. Ibaratnya seperti itu sih, Mbak. Wow, berarti sangat-sangat affordable banget harganya 179.000 ya Smart Bener, Listeners. bener, Mbak. Bahkan daftar-daftar kursus di luar sana masih banyak lah embel-embelnya gitu ya. Bener, Jadi bener, bener. besok udah bisa nih foto sama buku ya, bukan sama KTP lagi ya, Mas Mahathir. Gitu. Oke. Nah, tadi ngomongin tentang learning guide ya, dan aku lihat di sini kalau misalnya smart listeners bisa lihat ya, ini ada durasi belajarnya, ada keterangan waktunya. Ini kan sangat detail banget gitu ya. Kalau kita sudah melakukan ini semua gitu, ada tambahan tips and trick juga nggak sih untuk kita bisa lolos perguruan tinggi, Mbak Rahmi? Mungkin boleh bantu teman-teman karena kan waktunya tinggal ya iya ya dihitung-hitung sebulan lagi gitu. Apakah bisa hanya belajar dari buku aja gitu ya dengan learning guide yang sudah teman-teman tim Smart Academy bikin atau seperti apa? Silakan Mbak Rahmi. Ya, kalau untuk belajar secara efektif ya, kalau dari aku sih tipsnya ini sih Mbak, lebih kuatin lagi dulu tekadnya gitu kan. Karena kan kalau kita nggak punya tekad, kita bakal lebih males-malesan gitu untuk Betul. belajar. Terus juga atur lagi waktu belajarnya gitu, kurangin dulu mainnya. Soalnya kan sebentar lagi kan tesnya. Eh, terus kalau aku sih tipikal yang ini sih Mbak, yang lebih suka belajar kelompok gitu. Jadi kita tuh bisa sharing nih sama teman. Aku Betul. nggak bisa nih soal yang ini, kamu bisa nggak? Nanti gantian kita saling ngajarin kayak gitu. Terus juga eh di waktu yang dekat gini, emang sih kan waktunya mepet ya. Tapi kalau bisa sih teman-teman jangan sampai lupain makan, lupain istirahat Hmm. juga kayak gitu. Itu sih Mbak kalau dari aku. Yes, karena faktor-faktor pendukung lain selain kita latihan soal tuh banyak banget ya. Bahkan mengelola emosi, stres kadang karena panik udah belajar sebenarnya matang, tryout hasilnya bagus, ya akhirnya karena grogi ya kurang bagus juga, kurang memuaskan. Jadi harus dikelola dengan baik ya dari segala faktor dan juga hal-hal lain yang menjadi pendukung. Oke, mungkin yang terakhir Iya. ya sebagai penutup siaran kita pada siang hari ini, eh, boleh kasih alasan kenapa sih teman-teman calon mahasiswa ya ataupun juga orang tua yang anaknya mau ujian UTBK ataupun SNBT harus membeli buku mantra. Silakan dari Mas Mahathir. Baik, Mbak. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya tekad tadi apa yang disampaikan Rami kan harus punya tekad, harus punya semangat dan tujuan untuk bisa meraih mimpi itu. Saya rasa itu satu hal yang pertama harus dimiliki sama rekan-rekan gitu. Mhm. Atau teman-teman yang tahun ini akan jadi calon mahasiswa gitu. Nah, ketika teman-teman sudah punya tekad, eh, ada jalan. Kalau kata pepatah tuh, kalau udah punya tekad, jalannya ada aja gitu. Nah, salah satu jalan yang untuk meraih tekadnya teman-teman tadi atau mimpinya teman-teman itu tadi buku mantra. Supaya Oke. nanti tekadnya tadi sudah tinggi, ada jalannya. Ketika teman-teman mau menggapai mimpi tadi, itu bisa sampai tanpa ada halangan atau rintangan yang teman-teman perlu takutkan gitu karena sudah ada bukunya, teman-teman punya guide-nya, teman-teman punya teorinya, teman-teman tahu soal yang akan nanti keluar seperti apa skemanya, sehingga teman-teman punya kepercayaan diri. Supaya Hmm. percayaan diri tadi muncul ya tadi, salah satunya miliki buku soal-soal UTBK, salah satunya tadi ya buku mantra UTBK SNBT 2025, supaya nanti eh, tekad tadi makin yakin ketika nanti ngejen soal itu pede dan apa yang dipelajari jadi keluar gitu, karena kita Oke. pasti pernah ngerasa jawab soal A B C D karena gugup, karena ragu, akhirnya ngeblank tuh semua Mhm. rumus-rumus, semua teori-teori. Jadi dengan adanya buku
yang bisa menemani kamu belajar itu memberi psikologis kepercayaan diri makin baik, semakin meningkat Ya. dengan hadirnya buku tadi. Jadi buat teman-teman yang mungkin di luar sana yang lagi dengar siaran kali ini masih ragu-ragu, nah saya saranin buat miliki buku Mantra UTBK SNBT 2025 supaya tidak lagi ada rasa keraguan sehingga teman-teman jadi pede dan syukur alhamdulillahnya teman-teman bisa meraih mimpi kuliah di jurusan favorit dan universitas top Mhm. di Indonesia. Itu sih Mbak dari Yes. saya Mbak. Amin. Kalau dari Mbak Rahmi mungkin ingin menambahkan apalagi yang mesti di-highlight dan kenapa nih orang tua dan teman-teman harus membeli buku Mantra? Silakan. Ya, kalau dari aku sih, kenapa sih kita harus beli buku mantra gitu? Karena di buku mantra itu pertama soal-soalnya udah yang terupdate ya. Terus kedua em, materinya juga eh, mudah dipahami gitu, Mbak. Terus kita juga tadi ada learning guide-nya yang bisa bantu kita buat ngatur jadwal jadwal belajar gitu. Jadi nggak SKS gitu belajarnya Mhm. gitu, Mbak. Kalau dari aku. Oke, oke. Dan pastinya smart listeners jangan lupa ya untuk langsung ke Gramedia Store ataupun juga gramedia.com untuk check out ataupun beli buku ini dengan harga Rp179.000. Anda sudah bisa mendapatkan materi lengkap ya, yaitu 7 subtest terbaru langsung update dari SNPMB Kemendikbud ya, dan juga sudah free video tutor pembelajaran dan juga try out online sehingga apa yang menjadi cita-cita bisa terrealisasi dengan baik kalau usahanya maksimal, salah satunya dengan belajar dan juga membahas terus ya soal-soal terbaru. So terima kasih Mas Mahathir dan juga Mbak Rahmi insight-nya terkait dengan buku Mantra UTBK SNBT 2025 dan pastinya Smart Listeners juga terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami pada siang hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan rekomendasi buku menarik lainnya. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Book of the Week.